Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kalau teman-teman ikut dari minggu-minggu sebelumnya pembahasan dari kitab Kejadian. Nah, hari ini kita masuk di Kejadian sebentar ya sambil aku munculkan. Kejadian yang pasal ke-8 sampai 9 ayat 17 kayak gitu. Teman-teman mungkin udah pernah udah baca setengahnya. Kita lagi di cerita air bah Nabi Nuh, dan itu mungkin familiar gitu ya buat teman-teman. Nah, aku hari ini mau ajak kita untuk boleh membahas secara khusus, mungkin nanti akan lebih banyak di pasal 9 ya, karena menurutku pasal 9 itu menjadi kunci atau kesimpulan dari seluruh kejadian air bah yang mungkin teman-teman sudah bahas dari minggu sebelumnya. Nah, kita akan baca perikop ini. Teman-teman, aku persilahkan jika punya Alkitab tertulis atau mungkin Alkitab terpisah, boleh membuka. Jadi teman-teman bisa menandai, bisa sambil lihat kalau nanti ayat-ayatnya aku kutip kayak gitu, karena nggak semua aku tampilin di slide kayak gitu ya. Nah, Pak, sebelum ini juga aku boleh minta kesediaan. Tadi aku kontak Ruben sih ya. Aku boleh minta satu orang untuk boleh membacakan perikop ini buat kita semua, Kejadian 8 ayat 1 sampai 9 ayat 17. Kepada teman yang membaca, boleh silakan memulai membacakan ya. Aku nggak tahu jadinya siapa nih, Ruben atau ada orang yang lain. Halo Kare, mungkin aku aja kan baca ya. Oh, oke, boleh silakan Ade ya. Silakan. Oke. Kejadian 8 ayat 1. Air bah surut, maka Allah mengingatkan Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu, dan bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya di bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditanggungnya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau,
supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Atau aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah dan untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingatkan perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Terima kasih, Ade. Teman-teman, yang kita baca adalah penggalan dari satu kisah besar. Sebenarnya kalau teman-teman ikutin pembahasan PMKB, pasti sudah dibahas dari pasal 6 sampai pasal 9, kita berjumpa dengan satu tokoh yang disorot, yaitu Nuh yang diminta Tuhan untuk membuat bukan perahu ya, bahtera. Kalau teman-teman lihat di infografik ini, sebenarnya dari pasal 6 Tuhan telah menyatakan isi hatinya memberikan air bah dan Nuh meresponi dengan taat membangun bahtera meskipun dipertanyakan. Dan kemudian kalau teman-teman lihat selama 150 hari itu hujan dan banjir gitu. Itu di pasal 7 teman-teman bisa lihat detailnya. Kemudian sampai ke pasal 8 itu 150 hari lagi gitu ya, mulai surut kayak gitu.
di ayat 5 mulai kelihatan, kalau tadi teman-teman sambil lihat Alkitabnya, di ayat 5 mulai kelihatan puncak-puncak gunung, terus kemudian di 8 ayat 6 sampai ayat 7 Nuh kasih lepas burung gagak dan burung merpati untuk tahu gitu ya mereka ada tempat menetap nggak gitu. Kalau belum ada dia akan balik. Jadi itu artinya belum ada daratan kering gitu. Sampai akhirnya ada dan bahkan terkonfirmasi gitu, dan akhirnya mereka boleh surut dan akhirnya keluar dari Bahtera. Dan setelah itu Tuhan mengadakan perjanjian kayak gitu ya. Itu gambaran besarnya. Ini aku review singkat aja karena waktuku terbatas, aku nggak bisa ulang lagi gitu ya dari awal. Nah, teman-teman, kalau mau diubah jadi jadi timeline kayak begitu, seperti ini timelinenya. Jadi total pengalaman banjir gitu dan terombang-ambing di Bahtera itu 1 tahun 17 hari kayak gitu ya, mulai dari masuk ke Bahtera sampai akhirnya keluar dari Bahtera, itu 1 tahun 17. Bayangin banjir 1 tahun terus mengungsi di perahu kayak gimana gitu perasaannya. Aku aja di Kelapa Gading banjir 3 hari aja stres gitu ya. Ini 1 tahun, bayangin 1 tahun dalamnya binatang semua gitu ya. Itu mungkin diskusi yang lain gitu ya, tapi itu perjalanan Nuh ya gitu. Kalau mau pakai angka gitu ya, atau maksudnya berdasarkan disebut gitu kan, bulan yang ke-7 hari keberapa, tahun kesekian hari keberapa, itu catatan berdasarkan umur Nuh gitu ya. Umur Nuh 600, itu cara bacanya gitu ya. Di umur yang ke-600, bulan kedua, hari ke-17, banjir. Itu kejadian 7 ayat 11. Nah, itu timelinenya tuh. Kemudian 40 hari hujan, terus 150 hari banjir di muka bumi. Kemudian di ayat 4 tadi, bulan yang ke-7, hari ke-17, di tahun umur ke-600 gitu ya. Jadi itu cara penanggalan kuno yang dipakai penulis untuk memberikan timelinenya. Akhirnya kandas di pegunungan Ararat. Kemudian walaupun udah kandas, belum langsung bisa keluar kayak gitu ya. Dari Genesis 8:4, Kejadian 8 ayat 4 sampai 8 ayat 5 itu ternyata 3 bulan gitu, sampai bulan yang ke-10 makin berkurang di air itu. Jadi udah kandas, masih nunggu 3 bulan sampai akhirnya mulai kelihatan pegunungan gitu. Terus kemudian 40 hari kirim gagak, kirim merpati. Terus yang pertama gagaknya gak kembali, kemudian kirim lagi merpati, kemudian bawa ranting zaitun. Mungkin teman-teman ya kenal lah ya, maksudnya, atau mungkin familiar. Tapi kemudian nunggu lagi, dikirim berikutnya, baru akhirnya merpati itu tidak balik, artinya sudah bisa bersarang gitu, atau sudah bisa tinggal gitu, artinya sudah cukup aman. Dan akhirnya kemudian benar-benar kering, Noah buka penutup Bahtera dan akhirnya keluar dari Bahtera, dan disitulah Tuhan menjumpai Nuh dan keluarga. Nah teman-teman, mungkin sekilas kita cuma ngebaca detail maksudnya ya, kejadian banjir bandang kayak begini, tapi sebenarnya di balik cerita ini tuh apa sih sebenarnya yang mau Tuhan ajarkan, atau apa yang sebenarnya Tuhan mau ajak buat kita pembaca, bahkan pembaca masa kini, itu boleh semakin menghayati siapa Tuhan yang kita sembah. Dan secara khusus di pasal 9, aku melihat ada satu kejadian yang sangat indah gitu ya. Ketika seluruh isi dunia sudah hancur atau mungkin berantakan karena air bah itu, tapi di pasal 9 itu, kalau teman-teman lihat,
di akhir pasal 8 Nuh membuat mesbah, dan kemudian di pasal 9 Tuhan membuat perjanjian, dan mungkin ini kalau di sekolah minggu itulah yang terkenal gitu ya. Tuhan memberikan pelangi, tanda Tuhan tidak akan menghukum lagi, mungkin itu jadi kayak hafalan inti cerita Nuh dan sebagainya. Nah, tapi aku mau ajak kita melihat apa maksudnya gitu. Maksudnya kita mau menghayati sebagai orang Kristen yang dewasa, teman-teman juga udah mahasiswa, semakin menghayati peran dan tempat teman-teman sebagai murid Kristus dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman berada. Jadi bukan cuma penggambaran kayak sekolah minggu gitu ya, akhirnya happily ever after gitu, atau mungkin dibecandain gitu, oh gimana sih lu binatang aja masuk berpasangan ke Bahtera, lu datang ke PMKB masih single. Bukan ya, gitu. Maksudnya kita bukan cuma pengen melihat dalam arti naratif begitu ya, tapi maksudnya kita mau ngelihat apa sih yang mau Tuhan ajarkan melalui kejadian ini, seluruh kejadian ini, termasuk aku mungkin akan lebih fokus memang banyak di pasal 9. Karena bagiku pasal 9 itu menjadi kunci yang menyimpulkan semua pengalaman dari pasal 6 sampai pasal 8. Yaitu Allah memberikan perjanjiannya. Nah, kalau ditanya gitu ya, apa sih signifikansinya pasal 9? Seorang penafsir menyimpulkan sebenarnya perjanjian Allah dengan Nuh itu sedang berbicara tentang kesempatan kedua. Kayak gitu. Kalau teman-teman lihat di ayat 1, 9 ayat 1, Tuhan berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Dan kalau teman-teman ingat, itu sangat familiar dengan ketika Adam dan Hawa pertama kali Tuhan ciptakan, dan kemudian Tuhan memberkati dan memberikan perintah, perkataannya itu sama persis. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Di ayat 6 diulang kembali, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya gitu. Jadi kali ini Tuhan memberikan penjelasan yang lebih detail dari pada waktu Adam dan Hawa, tetapi ada banyak penjelasan yang menolong kita melihat seperti apa sih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi di bagian ini kita kembali mendalami panggilan untuk memulai kembali hidup yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena teman-teman tahu ceritanya. Air bah ini tuh bukan sekedar Tuhan iseng gitu ya. Aduh, kalau kalian dulu sering main SimCity gitu ya. Aduh, kayaknya bosen, pengen bikin tornado deh, terus kalian taruh tornado. Atau aduh, kayaknya bosen, pengen hujan meteor deh, bikin hujan meteor. Maksudnya ada penjelasannya kenapa Tuhan sampai bertindak seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat, itu karena manusia yang memberontak dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika semuanya ini terjadi, Tuhan memanggil kembali manusia atau Nuh dan keluarga dan keturunannya untuk menjalani hidup yang Tuhan kehendaki. Jadi, sedari awal, Alkitab berbicara sangat kaya tentang kesempatan kedua. Dan gue pikir ini salah satu tema yang akan terus berulang nyata di sepanjang Alkitab, bahkan sampai ke perjanjian baru sekalipun. Bahwa selalu ada panggilan dalam anugerah Tuhan. Jadi gak ada yang sudah terlalu terlalu berantakan atau terlalu jauh atau terlalu gak punya harapan untuk tidak dipanggil atau tidak mengalami pemulihan. Nah, aku akan simpulkan bagian kita dalam 3 hal, bahwa sebagai manusia baru, gitu ya, sebagai manusia yang Tuhan panggil kembali, kita hidup dalam 3 relasi. Yang pertama, relasi dengan dunia atau makhluk ciptaan, atau boleh aku simpulkan dalam bahasa Inggrisnya dengan earth, gitu ya, the earth. Kemudian kita juga berelasi dengan sesama manusia, the people of the earth, jadi bukan dunianya, dan kemudian manusia yang ada di dalam dunianya, sesama manusia, people of the earth. Dan yang jelas kita juga berelasi dengan Tuhan Allah, the Lord of the earth.
Jadi setiap manusia itu dipanggil untuk boleh hidup sesuai dengan desain yang Tuhan kehendaki di dalam 3 relasi ini. Dengan dunia, dengan sesama manusia, dan dengan Allah sang pemilik dunia. Nah, bagaimana kita mau membahas hal ini? Aku ajak kita untuk boleh membahas 3 relasi ini. Teman-teman, yang pertama aku akan mulai dari dunia dulu, di earth, ke sesama manusia, baru kepada dengan relasi dengan Tuhan. Yang pertama, apa panggilan Tuhan buat kita untuk berelasi dengan dunia ciptaan Tuhan atau seluruh makhluk ciptaan Tuhan? Teman-teman, kenapa aku simpulkan ada kata dunia atau makhluk ciptaan Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 2, ayat 3, sebenarnya Tuhan berikan kuasa, gitu ya. Semua akan takut dan gentar kepadamu, binatang, burung di udara, segala bermerak di muka bumi, segala ikan, itu semua kamu akan memilikinya. Dan itu juga hal yang sama yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Tapi kalau kita hanya cabut atau kita hanya potong di bagian itu akan membuat kita mungkin salah berpikir, kita merasa kita berkuasa atas dunia ini, kita berkuasa atas seluruh ciptaan, kita yang bisa tentukan yang baik, mau begini, mau begini, mau begini. Kita berkuasa, kita mendominasi dalam konteks seperti itu. Tapi, kalau teman-teman lihat, perjanjian Allah dalam perikop ini, mungkin judulnya perjanjian Allah dengan Nuh. Tapi kalau teman-teman tadi baca dengan detail, silahkan lihat Alkitabnya, Allah itu membuat perjanjian bukan hanya dengan Nuh, tapi juga dengan segala makhluk hidup atau dunia ciptaan. Teman-teman lihat ayat-ayat ini. Ayat 9, ayat 10. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, Nuh, dengan keturunanmu, keturunan Nuh, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Saya waktu baca ini juga kaget ya. Ternyata cerita di dalam Alkitab itu nggak cuma isinya Allah sama manusia. Dunia ini juga ternyata Allah perhatikan dan concern kayak gitu. Ayat 12, ayat 16 gitu ya, kalau teman-teman lihat, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, Nuh, serta segala makhluk hidup yang bersama dengan kamu. Ayat 16 diulang lagi, dengan segala yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup. Ayat 17 juga ditegaskan, antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 13 itu memberikan bahkan lebih detail. Inilah tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi Allah itu memperhatikan dunia ciptaan, makhluk ciptaan, bumi dengan segala isinya, itu ternyata Allah bikin janji loh. Nah, teman-teman, perjanjian Allah itu selalu sifatnya baik menyelamatkan, gitu ya. Kalau teman-teman lihat sepanjang Alkitab, Allah mengajak pihak yang diajak dalam sebuah covenant, dalam sebuah perjanjian, selalu tujuannya itu menyelamatkan. Selalu tujuannya itu supaya orang tersebut atau pihak tersebut pulih. Pertanyaannya, kalau Tuhan mengadakan perjanjian dengan bumi atau dengan makhluk ciptaan, Tuhan sedang menyelamatkan makhluk ciptaan dari apa? Kenapa Tuhan sampai bikin perjanjian dengan makhluk ciptaan? Teman-teman, jawabannya itu ada di pasal 8 yang terakhir, 8 ayat 21. Ketika Tuhan melihat setelah semuanya selesai, Tuhan berkata, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Jadi, Tuhan sedang berjanji kepada dunia bahwa ia akan menyelamatkan dunia, dia akan memulihkan dunia dari siapa? Dari manusia. Dan teman-teman, inilah yang Paulus di dalam suratnya Roma pasal 8 itu menjelaskan gitu bahwa seluruh makhluk, seluruh ciptaan sangat menantikan pembaharuan ketika Yesus datang dan semuanya diperbaharui dan semuanya bisa memuji Allah. Seluruh makhluk, dikatakan saat ini semuanya sedang sama-sama mengeluh, semuanya sedang sama-sama merasa sakit bersalin. Aku simpulkan sederhana, Tuhan Allah berjanji menyelamatkan dunia atau makhluk ciptaannya, tumbuhan, hewan, seluruhnya
Tuhan berjanji menyelamatkan dari dosa manusia, atau bahkan dari konsekuensi dosa manusia. Teman-teman, kenapa aku ajak teman-teman lihat bagian ini? Karena kadang-kadang kekristenan kita itu kekristenan yang cuma aku sama Tuhan, that's it. Tapi sebenarnya kita hidup dalam tadi, 3 multifaset dunia, sesama manusia, dan Tuhan. Nah, teman-teman, apalagi kalian mahasiswa yang ilmunya itu sangat bisa dipakai untuk mengatur dunia, mengelola dunia, apalagi kalau IPB itu jelas-jelas gitu, kehutanan, pertanian, perikanan. Teman-teman, ternyata itu matters loh buat Tuhan. Itu Tuhan tuh berjanji akan memulihkan dunia dari dosa manusia. Mazmur 19 gitu ya, ketika dikatakan seluruh ciptaan menceritakan perbuatan tangannya. Kadang-kadang ngelihat gitu ya, ini foto-foto tentang dunia ciptaan Tuhan di Indonesia aja, ini baru Indonesia gitu ya. Teman-teman, Tuhan buat perjanjian loh. Saya nggak tahu teman-teman seberapa besar menyadari hal ini, bahwa ternyata di mata Tuhan, seluruh makhluk ciptaan itu Tuhan kasih, berkenan. Dunia ini, dunia fisik ini, itu Tuhan berkenan. Teman-teman, kenapa penting gitu ya? Kenapa Tuhan berjanji mengadakan perjanjian dengan bumi bahwa Ia akan menyelamatkan? Teman-teman, saya suka kutipannya Elizabeth Elliot gitu ya. Dia bilang begini, kerang glorifies God better than you. Kerang itu memuliakan Tuhan lebih baik daripada kamu, saya dan kamu, manusia. Kenapa? Because clam is being the clam God made it to be. Karena kerang itu sepanjang hidupnya, itu selalu menjadi kerang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kerang itu nggak memberontak. Makhluk hidup itu nggak memberontak selain manusia. Mereka menjadi sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, mereka jauh memuliakan Allah lebih daripada engkau dan saya. Kenapa? Because you are not being the man God made you to be. Karena kita sering banget, bahkan bukan sering banget ya, kita ini pada dasarnya tidak menjadi manusia sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi, teman-teman, aku berpikir begini ya, ketika kita sebagai manusia melihat dunia ciptaan di sekitar kita, binatang, tumbuhan, alam, mereka itu, Mazmur 19, cakrawala menceritakan perbuatan tangannya. Mereka itu menceritakan Tuhan. Dan kita manusia mengalami kejatuhan yang tidak dialami oleh alam semesta. Mereka nggak memberontak. Cuma manusia, ciptaan tertinggi, tapi ciptaan tertinggi itulah memberontak. Karena itu, teman-teman, bagaimana kita bisa menghormati dan menjaga alam kita. Aku simpulkan begini gitu ya, ada banyak cara pandang melihat relasi manusia, relasi kita dengan dunia. Dunia barat itu punya pendekatan ekologi begini. Kita harus sayang sama alam. Kenapa? Kalau alam rusak, nanti kita yang kena getahnya. Dan kita mungkin sering berpikir juga kayak gitu ya. Ya kalau kita nggak pakai misalnya buang-buang listrik gitu. Nanti fosil habis, bahan bakar habis, nanti kita yang rugi. Tapi teman-teman, di balik pendekatan seperti itu, kita sebenarnya nggak berelasi dengan dunia, kita berelasi sama diri sendiri. Dunia tuh cuma jadi alat. Tapi Tuhan itu memperlakukan, ngapain Tuhan bikin perjanjian sama dunia kalau emang dunia itu cuma ciptaan nggak penting selain manusia. Jadi kita bisa melihat gitu, nggak sepragmatis ini melihat dunia. Dunia timur mungkin punya pendekatan yang lebih misterius, lebih unrealistik. Hampir banyak worldview dunia timur tuh begini.
semua yang fisik itu hanya ilusi, hanya sementara, fana. Ada dunia lain yang lebih signifikan, yaitu apa? Dunia yang bukan materi, dunia roh. Kayak gitu. Dan kadang-kadang kekristenan kita juga terjebak ke arah seperti ini. Gak apa-apa, terserah berantakan, yang penting kamu cinta sama Tuhan. Gak apa-apa boros air, yang penting kamu tetap beribadah. Kenapa? Yang penting itu yang sama Tuhan, yang rohani. Tapi Tuhan memperlakukan dunia itu sama berharganya. Ada pendekatan romantisme di dalam keilmuan. Sederhananya apa? Manusia jahat, dunia atau makhluk ciptaan itu baik. Jadi cara berelasi dengan dunia apa? Jangan ada manusia. Nah, gimana caranya orang Tuhan tempatkan manusia di dunia kok? Jadi pendekatan romantisme itu tuh nggak masuk akal sebenarnya secara substansi. Bagaimana caranya menyayangi dunia, tapi menyadari sumber kerusakan itu manusia, karena itu solusinya jangan ada manusia, tapi manusia ada di dunia gitu. Maksudnya itu romantisme yang nggak bisa gitu. Kita pasti akan perlu mengelola dari dunia, perlu makan dari dunia, perlu mendapat hasil dari dunia. Jadi itu nggak masuk akal kayak gitu. Tapi kekristenan kita bisa memberikan sikap yang tepat gitu. Kita dapat menghormati, kita dapat menjaga dan melestarikan alam, makhluk ciptaan, dunia. Kenapa? Karena mereka itu sedang melakukan tugasnya. Apa? Mereka sedang menceritakan Tuhan. Teman-teman, kalian mau ateis, kalian mau muslim, kalian mau katolik, kalian mau Buddha, kalian mau Kristen. Tapi kalau satu malam kalian lihat ke langit, kalian lihat banyak bintang. Ada apa ya? Ada getaran gitu. Kita kayaknya kecil banget ya di dunia ini. Itu yang sedang dikerjakan alam untuk menceritakan bahwa kamu memang kecil. Kamu nggak ada bandingannya. Karena itu kamu nggak bisa bertahan. Kamu mau latar belakangnya sayang keluarga, benci keluarga, pembohong, orang jujur, pembela hak asasi manusia, tukang begal. Tapi kalau kamu punya kesempatan naik ke atas gunung, lihat ke arah bukit, dan lihat gitu betapa luasnya dan megahnya gunung, teman-teman, kita kan sadar gitu betapa lemahnya diri kita, betapa terbatasnya diri kita, dan betapa megahnya, majestiknya, betapa wonderful alam yang Tuhan ciptakan, atau alam yang ada di depan saya. Teman-teman, kita sedang menghormati dan menjaga melestarikan dunia. Jadi, bagian yang pertama, relasi dengan dunia, kiranya teman-teman boleh belajar dari bagian ini. Dan kupikir ini berkaitan erat dengan konsep atau doktrin penciptaan di Kejadian 1 yang mungkin teman-teman baru aja bahas beberapa minggu yang lalu. Yang berikutnya, bukan hanya dengan the earth, tapi juga dengan the people of the earth, dengan sesama manusia. Teman-teman, di ayat 6, Tuhan berkata gitu, Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan sekali lagi, teman-teman, itu sangat menggaungkan di Kejadian pertama ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Karena ini seperti cerita new beginning gitu ya, maksudnya Tuhan panggil kembali manusia. Nah, kalau teman-teman lihat, aku nggak bahas panjang, kenapa unik? Teman-teman, ini cerita penciptaan tumbuhan. Manusia itu berbeda dari tumbuhan, manusia berbeda dari hewan. Tumbuhan itu dibuat ayat 11, menghasilkan buah yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang berbiji, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Di bahasa Inggrisnya tuh muncul satu frase yang selalu berulang, according to their kinds, according to their kinds. Maksudnya apa? Tumbuhan diciptakan menurut jenisnya, atau tumbuhan menghasilkan buah diciptakan menurut jenisnya, according to their kinds. Maksudnya apa? Jadi begini, misalnya ya, Tuhan ciptakan pisang Ambon, pisang lumut, pisang raja, pisang batu. Nah, semua pisang itu diciptakan menurut
kepisangannya atau kepisangan kayak gitu ya, desain kepisangan yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan ciptakan itu. Dan itulah yang Elizabeth Elliot bilang, mereka memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak memberontak. Pisang itu bertumbuh sesuai dengan template kepisangan mereka. Begitu juga dengan hewan. Hewan itu juga muncul kata-kata itu ya, according to their kinds, according to their kinds. Ternak, binatang melata, jenis binatang liar, according to their kinds, according to their kinds, according to their kinds. Maksudnya apa? Tuhan ciptain apa? Anjing golden retriever, anjing bulldog, chihuahua, poodle, anjing kampung, apa jenis anjing kampung. Itu semua menurut model keanjingan gitu, keanjingannya. Dan anjing itu nggak memberontak sama Tuhan. Anjing itu tetap bertumbuh atau bertambah sesuai dengan model yang Tuhan ciptakan, keanjingannya. Nah, tapi manusia berbeda. Manusia bukan diciptakan menurut jenisnya sendiri. Manusia diciptakan, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa kita, gambarnya, gambar Allah. In our image, after our likeness, in the image of God. Sehingga teman-teman bisa ngerti yang tadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, memberontak, ada satu kejatuhan yang kita alami, yang tidak dialami dunia ciptaan kita. Dan saat ini, Tuhan mengingatkan, manusia itu dibuat menurut gambarnya sendiri. Karena itu, setiap manusia berharga jiwa atau nyawanya. Seperti apapun kondisi atau keberadaan manusia tersebut secara fisik, tapi mereka tetap gambar Allah. Baik itu kelakuan mereka adalah orang tua yang menyakiti kita, baik itu orang tua yang baik itu sahabat yang mengkhianati, baik itu sahabat yang mendukung, baik itu teman-teman yang berbeda latar belakang agama, baik teman-teman yang sama latar belakang agama, baik teman-teman yang sukunya berbeda, baik teman-teman yang sukunya sama, baik teman-teman yang lebih cepat belajarnya, lebih pintar, teman-teman yang lebih lambat belajarnya, perlu waktu lebih lama buat belajar. Tapi setiap manusia itu punya harga segambar, atau yaitu harganya apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu Tuhan bilang di ayat 4 sampai ayat 5, siapapun yang menumpahkan darah manusia, itu kan di ayat 4 ayat 5, aku akan menuntut balas. Kenapa? Karena Tuhan memperlakukan siapapun yang menumpahkan darah manusia itu seolah-olah ia sedang menyerang Allah sendiri dan Allah menuntut balas. Jadi teman-teman lihat ya, harusnya kalau manusia yang disakiti, yang menuntut balas siapa? Manusia yang disakiti kan? Maksudnya itu yang, dalam tanda kutip, kalau kita bisa bilang sekilas, itu yang adil. Kamu menyakiti satu orang, yang inilah yang bisa menuntut balas. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu menumpahkan atau menyakiti, aku yang menuntut balas. Artinya, relasi kita sama sesama itu sama personalnya dengan relasi kita dengan Tuhan, dengan relasi kita dengan dunia. Jadi teman-teman semakin kebayang ya. Bagi saya Kejadian 9 ini sangat kaya karena itu memberikan dimensi yang lebih personal, baik hubungan kita dengan dunia, baik hubungan kita dengan sesama, baik hubungan kita dengan Allah. Nah, teman-teman, bahkan itu kalau teman-teman lihat di ayat 5, detailnya tuh menarik tuh. Mengenai darah kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dari setiap manusia yang menumpahkan darah akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi kalau ada manusia membunuh manusia, Tuhan itu menuntut, dalam tanda kutip ya, menuntut nyawa, membalas. Bahkan bukan cuma manusia, kalau binatang pun membunuh manusia, itu kan ayat 5. Aku akan menuntut balasnya, dari segala binatang aku akan menuntutnya. Kalau binatang membunuh manusia pun, Tuhan akan tuntut binatang itu. Saya juga, jangan tanya saya, abis ini ada sesi tanya jawab, jangan tanya saya, Bang, gimana caranya Tuhan menuntut binatang yang membunuh, misalnya ada macan
ngebunuh saya gitu, macan kabur makan saya soalnya saya dagingnya banyak. Terus Tuhan menuntut macan gimana bang? Jujur, saya nggak tahu. Tapi itu bukan poinnya bagiku, menurutku. Poinnya adalah betapa berharganya jiwa manusia atau hidup manusia bagi Tuhan. Jadi Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam kebaruan Nuh zamannya memberontak melawan Tuhan, dan Tuhan berikan penghukuman, dan kemudian Tuhan memberikan kesempatan kedua, Nuh dan keluarganya. Tuhan menyuarakan ulang bagaimana hidup sebagai yang Tuhan kehendaki. Dan itu adalah hidup yang memperlakukan sesama manusia sama berharganya. Kenapa? Karena kamu melihat gambar Tuhan. Mbok-mbok di depan kampus, dosen yang killer, dosen yang nggak pernah datang, mas-mas yang ngebersihin kantin, selama mereka manusia, apapun tampilan fisiknya, mereka adalah gambar Allah sendiri. Dan ketika engkau dan saya memperlakukannya dengan buruk, kau bukan cuma sedang memperlakukannya itu kepada orang tersebut, engkau dan saya sedang memperlakukannya itu kepada Allah. Sama seperti inilah, kalau kamu bikin video di YouTube gitu ya, kamu ambil foto Jokowi, terus kamu bilang, mamam nih presiden kami, terus kamu coret-coret mukanya, kamu kata-katain, terus kamu bakar fotonya. Kamu bukan hanya sedang memperlakukan itu kepada foto itu, terus kalian bisa bilang, loh, ini kan saya bisa lakukan sama foto-foto yang lain, saya bisa foto begini sama foto orang tua saya bisa foto begini sama foto diri saya sendiri. Bukan itu kan? Di balik foto itu kamu sedang menyatakan sesuatu gitu, bukan cuma tentang fotonya. Teman-teman, sama. Itu yang terjadi ketika kita memperlakukan sesama kita. Karena itu, konsekuensinya, teman-teman, mari mengasihi dan memedulikan sesama kita, apapun latar belakang dan kondisinya. Mari kita memperlakukan sesama kita bukan karena apa yang ia layak dapatkan, tetapi karena kita tahu dia ini gambar Allah, karena itu kita memperlakukan dia sebagaimana apa yang layak Tuhan dapatkan. Teman-teman, saya sadar gak mudah. Apalagi orang-orang yang mungkin perlu kita kasihi, perlu kita pedulikan itu adalah orang-orang yang menyakiti kita. Dan kita bertanya, bang, mana gambar Allah tapi kelakuannya malah begini dan sebagainya. Tapi kita mau memperlakukan dia karena sebagaimanapun latar dan kondisinya, dia tetap adalah gambar Allah. Dan kita memperlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan Allah yang kita puji dan sembah. Yang kedua, teman-teman, prinsip yang kuat yang bertahan atau prinsip yang kuat memakan yang lemah, meskipun terdengar sangat natural atau alamiah, ya wajar lah ya bang, yang kuat yang bisa bertahan. Kalau mereka nggak bisa ngikutin ya udahlah, pasti gagal. Walaupun terdengar sangat alamiah, tapi itu sama sekali bukan desain Allah bagi manusia. Teman-teman, Allah nggak pernah mendesain yang kuat memakan yang lemah. Malah sebaliknya kan, itu lagu kita, yang kuat menanggung yang lemah. Jadi teman-teman, baik sekarang sedang mahasiswa, bahkan nanti ke alumni, prinsip kayak begini tuh sering banget. Ya udah, salah lu sih, lu mah nggak kuat, salah sih, ya emang dia nggak sanggup, kalau emang nggak nyanggup nggak usah ngikutin. Tapi itu bukan desain Allah. Desain Allah adalah memperlakukan bukan karena apa yang layak ia dapatkan, tapi karena apa yang layak Tuhan dapatkan. Dan sebagai orang yang sudah mengerti doktrin gambar Allah, doktrin penciptaan, Tuhan Allah menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi setiap kita yang mengenalnya. Nah, kalian mungkin bertanya, tapi bang, ada kok orang yang bukan Kristen lebih royal, lebih baik,
lebih mengasihi? Iya. Dan saya akan bilang, iya, banyak yang bukan nggak kenal Allah yang hidup dan yang benar, dan mungkin lebih royal, lebih mengasihi, lebih terbuka. Tapi kalau kamu sudah tahu, engkau dan saya sudah mengerti bahwa setiap manusia adalah gambar rupa Allah, karena itu punya harga diri, harkat, martabat, dan kita harus memperlakukan dia sebagaimana kita memberikan atau memperlakukan Tuhan, ya Tuhan akan menuntut tanggung jawab yang lebih besar, terutama kita sebagai muridnya. Teman-teman, aplikasi yang kedua, saya nggak tahu teman-teman sekarang sedang berada di lingkaran mana, tapi izinkan saya bilang setiap individu itu pasti punya keluarga, pasti punya komunitas, baik itu gereja, baik itu PMK, baik itu mungkin BEM, Senat, atau UKM, atau teman belajar, ngegeng belajar, persahabatan. Teman-teman, bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitar? Kehidupan kampusmu itu kan juga komunitasmu. Kamu bisa menjadi orang yang tekun banget nyiapin ibadah, tapi nggak pernah menyapa, nggak pernah beresin ruangan dengan baik, nggak pernah ucapin terima kasih mungkin ke yang pinjemin ruangan atau petugas dan sebagainya. Maksudnya itu hal-hal kecil, tapi itulah artinya memperlakukan semuanya sebagaimana gambar Allah. Dan kamu sudah tahu, kamu tahu manusia adalah gambar dan rupa Allah. Nanti mungkin di workplace, di alumni, teman-teman di kantor, ada bos yang annoying, ada bos yang baik, ada teman rekan kerja yang suka menjilat, ada teman yang suka korupsi, ada teman yang mendukung. Bagaimana kita mau menjadi kesaksian? Sederhana, mari memperlakukan sebagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bro, tapi dia mesti dihukum, dia nggak bisa dikitin terus. Betul, ada porsinya. Bagaimana mendisiplin, bagaimana berbicara jujur supaya dia ngerti kesalahannya dan sebagainya. Tapi itu semua karena kasih, itu semua karena ketulusan. Bukan karena merasa lebih superior, merasa lebih tinggi, merasa ya udah jangan, masa kita jadi sama kayak mereka. Udah kita nggak usah ikut-ikutan. Masa kita mau jadi sama kayak gitu. Terkesan tulus tapi merendahkan. Kita mau memperlakukan sesama kita, bahkan di bangsa negara kita, di seluruh tempat atau kebudayaan bahkan yang Tuhan tempatkan. Oke, itu relasi yang kedua. Relasi yang ketiga, yang terakhir, dan bagi saya menyimpulkan semuanya dalam cerita Nuh adalah relasi dengan Tuhan. Kali ini Tuhan Allah menjelaskan lebih detail mengenai perjanjian manusia dengan dirinya. Kalau di Kejadian 1 itu lebih singkat, Tuhan menciptakan, terus kemudian Allah memberkati, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklahlah itu, dan kemudian that's it, selesai. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, supaya mereka mengusahakan dan memelihara taman itu, kemudian Tuhan ciptakan penolong dan sebagainya. Tapi kali ini lebih detail. Nah, detailnya apa? Tuhan memberikan satu keintiman di dalam perjanjiannya, yaitu relasi antara Tuhan dan manusia adalah relasi anugerah. Dan Tuhan bilang, inilah tanda perjanjian, tanda, sign atau simbol, kalian ngerti ya maksudnya, pengingat, reminder, sama seperti kalau teman-teman beribadah di gereja kan, perjamuan kudus kan, inilah roti dan anggur itu menjadi pengingat, tanda, simbol. Ada yang lebih dalam daripada roti dan anggurnya, yaitu karya Kristus yang menyelamatkan, tubuh yang dipecahkan, darah yang tercurah, mati di kayu salib menembus dan menyelamatkan kita. Roti dan anggur itu tanda. Nah sama, inilah tanda perjanjian atau tanda relasi Tuhan dan manusia. Apa tandanya? Yaitu, ya mungkin teman-teman ini yang paling kita ingat ya dari cerita ini, pelangi. Jadi teman-teman ingat ya, bukan pelanginya yang penting gitu ya, bukan wih kalau ada pelangi itu artinya
Tuhan mengingat janjinya lah, selama ini jarang lihat pelangi bang, berarti aku belum melihat Tuhan ya berjanji. Bukan pelanginya, pelangi itu cuma tanda gitu ya. Tuhan pakai kejadian alam yang ada di dunia, Tuhan jadikan tanda. Tapi apa yang dibalik tandanya, apa yang ditunjukkan tanda itu memang jauh lebih penting. Nah, kenapa pelangi? Kenapa pelangi? Karena bagi saya unik gitu ya. Saya akan tutup diskusi hari ini atau renungan hari ini dengan penggalian tentang pelangi. Teman-teman, pelangi mengingatkan kita akan latar belakang anugerah Tuhan Allah. Kenapa? Teman-teman, kalian, saya orang fisika ya, saya belajar tentang optik, tentang refraksi cahaya. Cahaya bisa terefraksi menjadi 7 warna itu. Teman-teman, kalian tidak akan menemukan pelangi di hari yang cerah. Pelangi hanya bisa terjadi ketika ada badai yang gelap dan ganas di lokasi yang dekat dengan teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau mau ngomong fisikanya, perlu sangat banyak butir-butiran air yang bisa merefraksikan cahaya. Dan itu nggak cuma bisa satu pipa doang, ngucur gitu, satu pipa ngucur, terus kamu senterin, terus akan terefraksi, nggak bisa. Justru airnya tuh mesti padat gitu ya, makanya airnya tuh bukan ngucur kayak keran, tapi kayak dibuat kayak selang yang apa, yang buyar gitu loh, yang kayak pemancar kebun atau bahkan yang halus gitu, kayak semprotan di tempat cuci mobil kayak gitu ya, yang buih-buihnya tuh banyak banget. Nah, di kondisi alam itu tuh butuh badai yang sangat gelap dan sangat ganas, awan yang sangat luas, tapi ada cahaya. Teman-teman, ini menjadi reminder gitu ya, anugerah, relasi kita dengan Tuhan, relasi anugerah itu bukan datang tiba-tiba, tapi ada sesuatu yang terjadi. Ada badai yang gelap dan ganas. Kalimatnya David Platt dalam bukunya, never do we find God's grace. Kita nggak pernah menjumpai anugerah Allah sampai until something come to us. Sampai sesuatu atau apa ya, hal-hal tertentu datang ke dalam hidup kita, dan itu menolong kita melihat, to help us see our weakness, insufficiency, and our sin. Menolong kita melihat kelemahan, ketidakmampuan kita, dan dosa kita. Teman-teman, relasi ini itu nggak muncul tiba-tiba. Dan Nuh ngerti betul, mereka bisa bikin mezbah, sujud syukur, terus mereka melihat pelangi, tanda perjanjian, itu mereka tahu sampai di titik itu tuh kok bisa begitu? Karena ada satu pergumulan yang sangat gelap dan ganas. Apa? Pemberontakan dan dosa manusia. Dan penghukumannya dan konsekuensinya pun itu sangat gelap, sangat pekat. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ayat 13, ini bagian yang aku apa ya, terharu juga gitu ya waktu baca. Pelangi ayat 13 atau lebih tepatnya kalau bahasa Inggris itu tempat rainbow, atau sebenarnya lebih tepat, sebenarnya LAI menerjemahkan lebih tepat, busur. Sebenarnya nggak pakai kata pelangi, busurku. Kenapa pakai kata busur? Karena dari kata aslinya itu bukan pelangi. Kalimat busur itu lebih tepat diterjemahkan itu war bow, battle bow. Apa ya? Busur buat perang, busur buat pertempuran. Nah, Tuhan bilang, busurku telah kutaruh. Artinya apa? Busur telah diletakkan. Apa artinya? Udah selesai penghakiman, udah selesai kehancuran, udah selesai penghukuman, udah selesai dalam tanda kutip ya, memberikan kesan, udah selesai Tuhan berperang dengan busur. Aku telah letakkan busurku. Dan secara literatur itu memberikan apa ya, pengingat gitu buat Nuh secara kata, busurku telah kutaruh.
Tuhan sudah berhenti, tidak lagi menghukum, tidak lagi memberikan kehancuran. Itu yang Tuhan bilang, aku tidak akan ada mengirim air bah lagi. Loh, tapi Bang, bagaimana dengan manusia? Manusia masih salah, dan bahkan masih bisa salah ke depannya. Betul. Makanya, bahkan di ayat, kalau teman-teman lihat Kejadian 9 ayat 5 sampai ayat 6, Tuhan setelah Nuh turun, bikin perjanjian atau bikin nasihat tentang jangan membunuh. Siapa yang membunuh akan kutuntut balasnya. Artinya apa? Tuhan tahu kok ke depan manusia tuh bisa sangat banget membunuh, memperlakukan satu sama lain, memperlakukan alam juga dengan tidak baik, maka Tuhan buat perjanjian. Loh, gimana? Manusia masih bisa salah, tapi Tuhan nggak mau lagi menghukum. Kok jadi begitu ceritanya? Nah, Charles Spurgeon memberikan refleksi yang sangat menarik buat saya. Dia bilang begini, Tuhan tuh sebenarnya nggak berhenti menghukum. God has not stopped being God of judgment or wrath. Tuhan sebenarnya bukan Tuhan yang berhenti, murkanya tiba-tiba hilang. Bukan Tuhan seperti itu. Tapi dia adalah Tuhan yang menaruh atau mengarahkan busurnya kepada orang yang lain, kepada pribadi yang lain. Dan kalau teman-teman lihat, teman-teman ingat tanda pelangi itu seperti bentuk busur yang menghadap ke atas. Charles Spurgeon ambil perenungan, dia bukan Tuhan yang berhenti menghukum, dia tetap Tuhan yang menghakimi, dia tetap Tuhan yang menghukum, dia tetap Tuhan yang menyatakan murkanya yang suci. Tapi dia mengarahkan busurnya ke arah atas, ke arah dirinya. Busurnya itu nggak digantung di atas langit, ngadep bumi, sehingga kita selalu takut gitu. Ada suatu saat tiba-tiba Tuhan tarik senarnya, tiba-tiba ada panah nusuk ke dunia. Tuhan taruh busurnya menghadap ke atas. Dan itu menggambarkan atau merefleksikan teologi kekristenan dengan sangat indah. Yesaya 53 menggambarkan yang dari atas, yang dari surga, yang adalah Allah, akan mengalami penghukuman dan kehancuran, ganti manusia yang harusnya digusur dan dihancurkan. Teman-teman, kita sebagai umat perjanjian baru, kita tahu bahwa di kayu salib, on the cross, we see the storm of God's judgment. Di kayu salib, kita melihat badai penghakiman Allah berjumpa dengan cahaya kasih Allah. Badai dan cahaya berjumpa di kayu salib. Badai yang sangat kelam, sangat pekat, berjumpa dengan cahaya kasih Allah yang sebenarnya sangat hangat, sangat menenangkan. Di kayu salib itulah mereka bertemu, dan Yesus, kalau Tim Keller menyimpulkan, Jesus got the lightning. Yesus menerima petir penghukuman itu. So we can get the rainbow of God's grace. Supaya kita boleh menikmati pelangi anugerah Allah. Teman-teman, ketika merenungkan gitu ya penggambaran tanda pelangi ini, saya juga jadi terharu gitu. Saya melihat iya ya, di kayu salib itulah cahaya kasih Allah dan kepekatan dosa manusia, kepekatan penghukuman berjumpa. Dan Yesus menanggungnya. Supaya engkau dan saya, sama seperti Nuh, boleh menikmati tanda perjanjian. Benar Tuhan nggak hukum. Benar Tuhan nggak menghakimi. Benar Tuhan nggak akan mengingat lagi kesalahan. Bukan berarti dia tidak menjadi menghukum, bukan berarti dia tidak murka. Betul dia murka, betul dia menghakimi dan menghukum kesalahan kita.
tapi dia mengarahkan itu kepada pribadi yang menanggungnya dengan sukarela, dengan penuh kesediaan bagi engkau dan saya. Teman-teman, bagi saya kiranya relasi ini yang menolong kita bisa menghidupi relasi-relasi yang lain. Saya akan tutup dengan kenapa saya bilang ini menjadi relasi yang mendasar. Teman-teman, 3 relasi ini dengan the earth, dengan people of the earth, itu hanya bisa terjadi kalau engkau punya relasi yang benar dengan Lord of the earth. Kenapa? Karena hanya ketika engkau mengerti betul dirimu tidak lagi dihukum, dirimu tidak lagi mendapat penghakiman, dirimu nggak akan lagi terima petir penghakiman Allah karena Yesus telah menanggungnya. Hanya ketika kamu sungguh-sungguh mengerti hal itu, kamu dapat datang kepada sesamamu tanpa agenda, mengasihi dan memedulikan mereka, sebagaimana kamu mengasihi dan memedulikan Tuhan. Kamu bisa dengan tanpa agenda, tanpa keraguan, penuh kerendahan hati, tapi di saat yang bersamaan penuh keberanian, menjaga dunia ciptaan, menggunakan ilmumu, melestarikan dunia ciptaan, tanpa harus takut. Kamu nggak harus berbuat kebaikan supaya kamu merasa dirimu baik, dan Tuhan senang samamu, dan Tuhan berkati. Kalaupun kamu harus mengasihi dan itu membuat kamu justru makin lelah, makin capek, atau mungkin makin merasa kayaknya, kok aku udah memberikan ini tapi dia nggak berubah. Tapi kamu nggak insecure. Kenapa? Karena kamu tahu. Kamu telah mengalami anugerah dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan segala kebaikan dan kegagalan tidak dapat menambah atau mengurangi sedikit pun kasih Tuhan yang telah kamu dapatkan dengan sempurna di kayu salib. Karena itu, kiranya 3 relasi ini boleh kita jalani dengan penuh penghayatan, dan kiranya kita boleh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nuh, di dalam anugerah Tuhan memandang ke depan. Nuh belum kenal Yesus, tapi tanda perjanjian, tanda pelangi itu, ketika dia percaya, dia sampaikan mesbah, inilah tanda perjanjianku, busurku itu mengacu kepada Yesus. Kita yang hidup setelah Yesus, kita nggak perlu lagi nyari pelangi, gitu ya. Kita nggak perlu lagi nyari tanda-tanda, aduh bikin pelangi yuk bang, biar PMK kita lebih merasakan anugerah Tuhan. Kita mengacu kepada Yesus yang telah menyatakan dirinya, dan dialah satu-satunya pembaruan kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Aku mungkin berhenti dulu sampai sini. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang bisa kudoakan, aku kembalikan ke MC dulu kali ya.